Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dianda dari kelompok Core by Store ingin menyampaikan hasil diskusi kami melalui video presentasi. Uh, dan izinkan kami memperkenalkan anggota kami masing-masing. Nama saya Dani Christian Gultom. Saya Dewa Gabriel. Oke, langsung saja kita ke presentasinya. Callrumbai.store. Callrumbai.store adalah sebuah platform web commerce yang kami rancang khusus untuk mendukung para pelaku UMKM terkhusus di wilayah Rumbai, Pekanbaru. Nah, website ini menjadi tempat terpadu untuk mempromosikan dan menjual produk UMKM secara digital untuk sistem pemesanan dan pengiriman yang terintegrasi. Nah, Callrumbai.store memiliki tujuan utama. Yang pertama, memperluas jangkauan pasar UMKM lokal. Kemudian, menyediakan katalog digital untuk setiap toko. Kemudian, menyederhanakan proses pemesanan bagi konsumen. Dan yang terakhir, menghubungkan UMKM dengan sistem pengiriman seperti Gojek atau pengiriman mandiri. Kemudian, latar belakang. Nah, di era digital saat ini, peran teknologi semakin penting dalam menunjang pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Namun, sebagian besar pelaku UMKM lokal, terutama di wilayah Rumbai, belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Padahal, digitalisasi dapat membantu memperluas jangkauan pasar, mempermudah proses transaksi, hingga meningkatkan daya saing UMKM di tengah gempuran persaingan global. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi berbasis digital yang sederhana, lokal, dan sesuai kebutuhan UMKM agar transformasi digital bisa lebih inklusif dan berdampak nyata di tingkat komunitas. Nah, di video kali ini kami akan membahas hasil dari proyek akhir kami. Yang pertama yaitu tahapan empathize yang mencakup riset lapangan dan wawancara, empathy map, pain point dan goals pengguna, identifikasi persona, dan analisis kompetitor. Kemudian tahapan define yang mencakup masalah utama, point of view, dan pertanyaan HMW. Tahapan empathize. Dari riset pengguna, untuk memahami kebutuhan dan kendala UMKM di Rumbai, dilakukan riset kualitatif melalui observasi langsung dan wawancara dengan pelaku usaha, penjual mie ayam, dan toko bangunan. Hasil riset menunjukkan bahwa sebagian besar masih menggunakan cara konvensional, belum memanfaatkan sistem pemesanan online, dan mengalami kesulitan promosi serta pengiriman. Dari sisi pelanggan, mereka menginginkan kemudahan belanja produk UMKM secara online, namun mengalami kesulitan menemukan informasi karena belum ada platform terpadu yang menaungi UMKM lokal. Untuk empathy map-nya itu adalah 4 aspek empathy map hasil dari survei yang kami lakukan terhadap beberapa UMKM di daerah Rumbai. Yang pertama sales, yaitu pelaku UMKM mengatakan bahwa mereka ingin mengembangkan usahanya, namun bingung harus memulai dari mana dalam hal digitalisasi. Yang kedua yaitu things. Mereka berpikir bahwa teknologi bisa membantu, tetapi rumit dan memerlukan biaya besar. Yang ketiga itu dos. Beberapa mencoba mempromosikan produk lewat media sosial, namun tidak terkelola dengan baik. Yang keempat yaitu feels. UMKM merasa tertekan karena kalah saing dengan bisnis yang lebih besar dan memiliki akses ke platform digital. Pain point, goals, dan kebutuhan pengguna. Untuk pain point-nya itu sendiri, minimnya promosi dan pemasaran digital, keterbatasan akses teknologi, kesulitan dalam menjangkau pelanggan baru, serta tantangan dalam pengiriman produk ke pelanggan. Yang goals-nya, mereka ingin memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi penjualan, dan mendapatkan pendapatan yang lebih stabil dengan bantuan teknologi. Kebutuhannya,
Solusi digital yang mudah digunakan, tidak memerlukan biaya besar, menyediakan sistem pemesanan terpusat, serta opsi pengiriman yang fleksibel baik melalui mitra logistik seperti Gojek maupun pengiriman mandiri. Untuk tahap empathize-nya sendiri, untuk persona penggunanya, yang pertama itu dari Bapak Andi, sang pemilik toko bangunan. Karakteristik usahanya sendiri yaitu yang pertama, menjual berbagai perlengkapan bangunan. Kedua yaitu melayani pembelian dalam jumlah besar. Tidak menggunakan, dan yang terakhir tidak menggunakan sistem digital sama sekali. Tantangan yang dihadapinya, yang pertama yaitu belum pernah menggunakan e-commerce digital yang rumit. Yang ketiga yaitu ingin memperluas jangkauan pasar. Untuk kebutuhan utamanya, yang pertama itu sistem digital sederhana untuk menampilkan katalog produk. Yang kedua, kemudahan dalam menerima pesanan barang besar. Yang ketiga yaitu opsi pengiriman fleksibel, termasuk pengiriman mandiri dari toko. Dan untuk solusi yang diharapkannya, yang pertama yaitu platform digital praktis dan mudah digunakan. Yang kedua yaitu bisa langsung menampilkan produk dan stok. Yang ketiga dan terakhir, fitur pemesanan dari integrasi metode pengiriman non-Gojek. Untuk persona pengguna yang kedua yaitu Pak D, penjual mie ayam pinggir jalan. Yang pertama yaitu karakteristik usahanya, yang pertama berjualan secara langsung di pinggir jalan. Yang kedua menerima pesanan secara manual melalui pesan pribadi. Yang ketiga yaitu mengandalkan media sosial untuk promosi. Untuk tantangan yang dihadapinya yaitu kesulitan mencatat dan mengatur pesanan secara manual. Yang kedua tidak memiliki sistem yang rapi untuk alur transaksi. Yang ketiga yaitu bingung mengatur pengantaran pesanan ke pelanggan. Untuk kebutuhan utamanya yaitu yang pertama, platform digital yang bisa digunakan pelanggan untuk memesan langsung. Kedua, integrasi dengan GoFood atau driver Gojek untuk pengantaran. Yang ketiga yaitu sistem otomatis yang membantu mencatat dan mengelola pesanan. Untuk solusi yang diharapkannya, yang pertama yaitu website yang mudah digunakan untuk menerima dan mencatat pesanan. Yang kedua, tersedia pilihan kurir otomatis seperti Gojek. Yang ketiga dan terakhir, bisa tetap promosi di Facebook, WhatsApp dengan link ke platform pemesanan. Untuk analisis kompetitornya, yang pertama yaitu marketplace nasional seperti Tokopedia, Shopee, dan juga Bukalapak. Untuk fitur yang bagusnya itu mereka fiturnya lengkap dan juga jangkauannya luas. Namun marketplace nasional ini terlalu kompleks, komisi tinggi, dan juga tidak cocok untuk UMKM lokal. Yang kedua yaitu layanan antar makanan seperti GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food. Kelebihannya mereka efektif untuk UMKM kuliner, namun untuk kekurangannya tidak mendukung UMKM non-kuliner, syarat rumit, dan juga komisi besar. Yang ketiga yaitu grup lokal seperti WA Group dan juga Facebook Marketplace. Kelebihannya itu mereka mudah dan juga gratis digunakan. Namun grup lokal ini tidak terstruktur dan juga tidak ada sistem check out atau manajemen stok. Untuk ini, Callroom by Store hadir sebagai solusi digital yang menjembatani kekurangan dari kompetitor yang ada. Fokus utama platform ini adalah UMKM lokal Rumbai dengan pendekatan personal dan inklusif. Platform ini sendiri, yang pertama menyediakan ruang digital kolektif bagi UMKM di satu wilayah, yaitu Rumbai, sehingga tidak perlu bersaing secara nasional. Yang kedua yaitu menawarkan sistem pemesanan yang sederhana dan ramah pengguna, cocok bagi pelaku usaha yang belum terbiasa dengan teknologi canggih. Yang ketiga yaitu memberikan opsi pengiriman fleksibel, bisa melalui integrasi aplikasi Gojek atau pengiriman mandiri oleh UMKM, khususnya untuk produk besar atau berat seperti bahan bangunan. Lalu tidak membebankan komisi besar sehingga lebih terjangkau untuk UMKM skala kecil. Lalu memfasilitasi promosi dan branding bersama yang dikelola secara terpusat untuk meningkatkan jangkauan pasar. Dengan positioning ini, Callroom by Store tidak hanya menjadi wadah jual beli, tetapi juga sebagai komunitas digital terakurasi untuk UMKM Rumbai.
dengan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka secara langsung. Baiklah, sekarang kita masuk ke tahapan event. Yang pertama itu ada pain point atau masalah utama pengguna. Masalah utama yang dihadapi pengguna berdasarkan hasil expertise. Yang pertama, UMKM kesulitan menjangkau pelanggan secara digital. Yang kedua, tidak adanya platform lokal yang menyatukan UMKM di Rumbai. Yang ketiga, promosi manual, batasan pengetahuan teknologi, dan pengiriman produk. Selanjutnya, point of view atau POV. POV Pak D. Pak D adalah penjual mie ayam yang sibuk dan tidak memiliki sistem digital yang membutuhkan cara sederhana agar pelanggan bisa memesan mie ayam secara online dan pesanan tersebut langsung dapat dikelola dan dikirim melalui layanan pengiriman seperti Gojek tanpa harus merepotkan dirinya mengatur secara manual. POV Bapak Andi. Bapak Andi adalah pemilik toko bangunan yang berpengalaman, tetapi belum terbiasa menggunakan sistem digital yang ingin agar tokonya dapat dikenal secara online, memiliki katalog produk yang mudah diakses pelanggan, serta dilengkapi dengan sistem pengiriman mandiri yang sesuai dengan kapasitas tokonya. Selanjutnya, How Make We atau HMW. Bagaimana kita dapat menyediakan sistem pemasaran online yang mudah digunakan oleh UMKM non-digital seperti Pak D penjual mie ayam? Bagaimana kita membantu UMKM mengelola pesanan secara otomatis tanpa kerepotan pencatatan manual? Bagaimana sistem dapat terhubung langsung dengan layanan pengiriman seperti Gojek secara efisien? Bagaimana kita membuat katalog digital sederhana untuk pemilik toko tanpa pengetahuan e-commerce? Bagaimana memberikan opsi pengiriman mandiri sesuai jenis produk UMKM? Bagaimana teknologi digital bisa dikenalkan secara ramah kepada pelaku UMKM yang belum familiar? Jadi kesimpulan dari proyek akhir kami yaitu callrumbai.store hadir sebagai solusi digital untuk menjawab tantangan UMKM Rumbai dalam hal pemesanan, promosi, dan pengiriman produk. Berdasarkan riset dan proses empati, diketahui bahwa UMKM masih kesulitan mengakses teknologi dan tidak memiliki sistem digital yang terintegrasi. Proses Define membantu merumuskan masalah ke dalam POV dan HMW sebagai dasar ide solusi. Melalui platform ini, UMKM dapat mengelola pesanan secara mudah, memiliki katalog digital, dan terhubung dengan layanan pengiriman seperti Gojek, sehingga meningkatkan daya saing mereka di era digital. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih.